Pada part ke-52 diambil dari light novel bab 150 sampai dengan 151. Masalahnya adalah api dari mantra itu menyedihkan dibandingkan dengan nama besarnya. Api pertama hampir ganas, tetapi langsung larut di udara. Kemudian, gelembung-gelembung api kecil melayang-layang. Hah, apa? Reaksi itu tidak datang dari Jin dan Dante. Itu dari para Algojo yang, sampai sekarang, tidak menunjukkan sedikit pun emosi bahkan ketika Jin menekan serangan sebagai bintang 6 atau ketika Dante menggunakan gerakan pembunuhan yang menentukan. Hasilnya sangat mengecewakan sehingga para Algojo, yang telah dilatih emosi, memberikan reaksi. Mereka mengharapkan mantra yang menakutkan karena dua dari mereka menjaga penyihir dengan nyawa mereka. Poplop, plop popop, PSSSSSSST. Api lucu ini padam, seperti salju yang mencair di air. Nyala api menghilang di udara tipis. Panasnya mungkin bahkan tidak bisa melelehkan lilin. Keheningan singkat menimpa mereka. Namun, sudah cukup waktu bagi Dante dan Jin untuk mempermalukan dan menyalahkan Bradin atas tontonan memalukan itu. Kulit tebal Bradin juga hilang. Telinganya berubah menjadi merah cerah. Aku tahu itu tidak akan dalam kekuatan penuh, tapi ini agak keras. Jika seseorang tidak mempertahankan bakat yang sangat unik, bahkan bintang 10 atau ksatria kejadian tidak dapat sepenuhnya mengucapkan mantra megah ini. Namun, karena Bradin adalah Zipfel berdarah murni, mereka mengharapkan setidaknya 10% dari efek mantra. Kamu sudah selesai. Pemimpin berbicara untuk pertama kalinya, menekan kekecewaannya. Algojo lainnya tertawa tanpa suara dan saling bertukar pandang. Sebanyak mereka manusia, mereka ingin membalas penghinaan yang tak terlukiskan karena keterampilan bertarung mereka diejek oleh Jin. Dan para Algojo merasa malu karena mereka tidak bisa membunuh beberapa anak. Itu akan menjadi berita yang akan membuat Nameless malu. Namun, pemimpin regu bukanlah orang yang akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Bocah berambut hitam itu mungkin memiliki sesuatu di lengan bajunya. Itu bisa menjadi variabel dalam pertempuran jarak dekat. Jadi kita akan menghabisi mereka dengan proyektil sebelum mereka bisa sampai di sana. Dia memberi isyarat kepada yang lain, dan para pembunuh mengepung Jin, bahkan yang dilukai oleh Dante. Jika mereka tidak dapat melanjutkan misi mereka meskipun mereka terluka, mereka tidak akan digolongkan sebagai Algojo tingkat lanjut. Jin dengan cepat memeriksa Dante dan Bradin. Stamina Dante habis. Napas berat Dante membuktikan maksud Jin. Tidak perlu bertanya. Dan Bradin, bajingan sialan ini. Dia sudah menunjukkan tahap awal overflow. Aliran darah mengalir dari hidung Bradin saat dia menggeliat karena malu. Dia menderita mana overflow setelah gagal mengucapkan mantra boros. Namun, Jin lega melihat tanduk unicorn yang menyembul dari ranselnya yang berat. Terlepas dari itu, mereka membutuhkan setidaknya 1 jam agar gejala luapan mana surut. Pada dasarnya, keduanya tidak mampu bertarung. Sudah lama sejak terakhir kali aku melemparkannya, jadi aku mungkin telah mengacaukan mantranya. Ini benar-benar rumit. Batuk, batuk. Bradin melontarkan alasan dengan suaranya yang parau, dan Dante menghiburnya. Adapun Jin, dia merasa isi perutnya akan meledak. Kurasa itu salahku. Aku seharusnya tidak membiarkan mereka bertarung sejak awal. Namun, mereka belum selesai. Dante, bawa Bradin dan lari. Aku akan mengalahkan orang-orang ini dan mengikutimu. Apakah kamu akan baik-baik saja sendirian? Ya, aku baik-baik saja. Tapi kalian mungkin akan mati jika kamu tidak berlari seperti hidupmu bergantung padanya. Memahami kata-kata Jin, Bradin dan Dante menghela nafas. Di medan terbuka, Jin tidak akan pernah menerima damage dari musuh. Selama mereka tidak semua berlari sekaligus, Jin memiliki keuntungan. Dia hanya perlu menangkis semua senjata dari segala arah. Dan karena itu akan dengan cepat menjadi pengejaran, tidak ada kemungkinan mereka dikepung lagi. Mereka bisa sampai ke tujuan mereka karena mereka bisa berlari lebih cepat dari mereka di tempat pertama. Berdoalah agar aku bisa menangkis semua serangan mereka, dan lari. Jin berteriak sambil mengayunkan pedangnya ke arah musuh. Bulan sabit bilah biru terbang menuju formasi mereka, dan Algojo untuk sementara tersebar. Pada saat yang sama, Dante mengambil Bradin dan berlari menjauh. Jika bahkan satu belati terbang melewati Jin dan mengenai salah satu dari keduanya, Zipfels atau Hyrans akan kehilangan ahli waris. Itu benar-benar menguntungkan bagi Jin, yang akan menjadi patriark masa depan. Namun, Jin memilih kesetiaan daripada masa depan yang menguntungkan. Dia tidak ingin mereka mati untuk saat ini. Jika aku entah bagaimana melindungi mereka sampai mereka masuk ke alun-alun kota, maka kita semua akan selamat. Ada alasan untuk nasihat pemimpin itu. Jin percaya pada kata-katanya. Dante berlari sambil meneriakkan paru-parunya, dan serangan belati berlanjut. Dentang, mendering, ting. Jin mengikuti tepat di belakang mereka dan menangkis setiap belati terbang. Jika itu sebulan yang lalu, dia tidak akan tahu apakah prestasinya itu mungkin. Jin benar-benar menyadari bahwa dia banyak berkembang baru-baru ini. Mata pikiranku hampir terbuka. Dia mengingat kembali pelatihan Clearstone-nya dengan Tona Twins di ruang pelatihan rahasia untuk kelas menengah, di mana kelereng baja berterbangan kemana-mana karena kesalahan Tona.
Dia mengingat sensasi aneh yang dia rasakan saat itu. Apakah marmer baja terbang dekat atau ke arahnya? Lintasan yang menjadi terlihat di kepalanya. Semua penderitaan yang saya alami di kota ini tidak sia-sia. Kurasa ini berkat Elder Sister Yona. Dia bahkan tidak mendapatkan penangkal 1000 racun, tetapi karena dia hampir mati beberapa kali, dia bersyukur atas hasil kerjanya. Aku akan bertahan sampai lusa dan menerima ramuan dari kakakku, lalu membuat pemimpin menepati janjinya. Tentu saja, dia tidak lupa untuk menjaga Dante dan Bradin tetap aman 2 malam yang panjang telah berlalu. Pada hari kedua, pengejaran berlangsung sama seperti sebelumnya. Meskipun ada 20 pembunuh daripada 10 sebelumnya, itu lebih mudah daripada hari sebelumnya. Itu berkat mereka yang menahan diri dari pertempuran segera setelah mereka menemukan jalan ke alun-alun kota. Saya tidak tahu mereka akan berhenti menyerang begitu kami melewati jalan itu. Ini tradisi yang aneh namun keren. Jika bukan karena tradisi itu, kita berdua, maksudku 3 orang akan mati. Bradin. Pusat kota Samil. Itu adalah area khusus di mana keluarga Algojo tingkat tinggi Nameless tinggal. Algojo tanpa nama tidak pernah menghunus pedang mereka di lokasi itu kecuali dalam keadaan darurat atau ada invasi. Oleh karena itu adalah satu-satunya daerah yang damai di Samil. Sebuah tradisi yang bahkan Kui Kantel tidak tahu. Itu adalah aturan tak tertulis yang dibuat setelah masa jayanya. Apa maksudmu dengan Bradin itu? Kami bilang kami akan memanggilnya Lord Holocaust Fire Bubble of the Emperor 1st Form. Berhenti menggoda. Orang bisa membuat kesalahan. Orang bisa menggoda orang lain. Jin menyeringai, dan Dante terbatuk canggung. Bagaimanapun, saya pikir melarikan diri ke alun-alun kota akan memiliki batas. Kapan permainan dengan para petinggi berakhir? Saya tidak berpikir kesepakatan ini hanya akan berakhir dengan kami menipu jalan keluar kami. Tetapi saya juga ingin tahu tentang petinggi ini yang kamu tahu. Keduanya menatap Jin dengan mata berbinar. Jelas, mereka ingin tahu lebih banyak tentang kesepakatan yang dia buat. Itu bukan kesepakatan, tapi lebih dari perintah. Jin menoleh. Seperti yang dijanjikan kepada pemimpin, saya harus mengirim orang-orang ini sebelum malam. Dan ketika lusa tiba, pastikan untuk mengawal kedua penerusnya keluar kota. Di semua biaya. Jika mereka tidak mendengarkan, turunkan dan buang mereka. Berkat peta awal, mereka dapat maju sepanjang tantangan. Dan itu sangat luar biasa. Meskipun mereka sedikit curang, tidak ada yang akan percaya bahwa ketiga orang dewasa muda ini selamat dari lusinan Algojo tingkat lanjut selama 2 hari. Namun, ketiganya tidak akan pernah bisa bertahan dari gelombang yang datang. Malam ini, yang terbaik dari yang terbaik akan datang. Dan pemimpin tidak akan menghargai 2 orang yang masih di sini. Jin tidak ingin mengirim mereka keluar. Hari ini adalah hari terakhir. Kalian berdua harus tidur nyenyak malam ini. Woa, itu berarti kita akan menderita untuk terakhir kalinya. Jika kamu mendapatkan sesuatu dari kemenangan, kamu harus membaginya dengan kami. Kamu akan membagikannya, bukan? Sama seperti waktu di arena. Tentu, aku akan memberimu souvenir. Jin menelan ucapannya dan tersenyum. Owal, tolong jawab pertanyaanku dengan jujur. Yona, apa yang ingin kau tanyakan? Kamu membantu mereka. Owal menyembunyikan keterkejutannya dan memiringkan kepalanya, berpura-pura tidak bersalah. Apa maksudmu? Itu tidak masuk akal. Bagaimana Jin dan kedua orang aneh itu pergi ke zona non-kekerasan 2 kali berturut-turut? Ini pasti milikmu. Haha, tidak mungkin. Sudah jelas kamu berbohong, hehe. Yona berbicara sambil cekikikan, dan merinding naik ke punggung Owal. Anywais, apakah kamu menulis refleksi diri pada kehancuran? Karena kamu melanggar janjimu dulu, aku mengambil tindakan. Kamu tidak percaya padaku? Tidak. Dan mulai hari ini, kamu akan tetap di sampingku karena kamu mungkin bisa membantu mereka lagi. Hoho, itu adalah tawa sedih. Tetapi Owal menginginkannya seperti ini sejak awal. Anak yang patuh itu akan mengirim mereka pergi. Dan Yona mengejarnya lebih baik daripada Algojo lainnya. Karena dia menyukai Jin, dia mungkin menunjukkan belas kasihan. Namun, dia belum bisa memastikan. Kepribadian Yona berbau kekacauan, sehingga dia bisa memilih untuk membunuh adiknya yang tercinta kapan saja. Sebentar lagi jam makan malam. Saatnya membunuh beberapa anak. Maukah kamu ikut denganku? Saya harus. Mereka diam-diam pergi menuju penginapan tempat party Jin tinggal. Mereka mengambil posisi di atap di seberang penginapan. Owal merasakan sakit di bagian belakang lehernya dan mengalami sesak napas ringan. Kenapa mereka bertiga masih bersama? Dia bisa melihat dengan jelas ke seberang jendela tanpa tirai. Ketiganya bersama. Faktanya, Jin sudah bangun, dan Bradin dan Dante tertidur pulas. Yona, mereka dikumpulkan dengan baik sebelum kematian mereka. Tunggu sebentar. Mata mereka melebar. Mereka melihat benda di tangan Jin, hadiah yang diberikan Kui Kantel. Dan yang mengejutkan, Jin dengan jelas menampilkannya dalam pandangan Yona dan Owal. Yona memelototi Owal. Gelarmu adalah pemimpin tanpa nama. Namun kamu memberinya itu untuk menyelamatkan mereka? Tidak, aku benar-benar tidak. Yona, keringat dingin membasahi wajah Owal. Cahaya redup berkilauan dari telapak tangan Jin. Objek melengkung seperti pedang setidaknya 2,5 rentang tangan panjangnya. Ujungnya setajam jarum. Semuanya tidak muat di tangannya.
Itu sangat dingin untuk disentuh dan sangat berat. Cakar naga perak. Dia punya itu, bagaimana? Owl menelan ludah. Tatapan bertanya Yona berkedip karena marah dan malu. Apa maksudmu kamu tidak melakukan apa-apa? Bagaimana bisa Jin mendapatkan barang berharga seperti itu? Rumah utama sama sekali tidak akan menyediakannya. Penyimpanan klan Rankandel bahkan tidak akan memilikinya. Jika Rankandel sudah memiliki stok barang seperti itu, maka mereka pasti sudah menjualnya kepada pemimpin tanpa nama. Dikalahkan, Owl menggelengkan kepalanya. Saya bersumpah bahwa itu bukan saya. Seperti yang kamu tahu, kami hanya memiliki 2 cakar di penyimpanan rahasia kami. Dan terlepas dari yang ada di tangannya, milik kita hancur. Cakar naga adalah bahan yang hanya bisa diimpikan oleh pandai besi dan pengrajin artefak. Peralatan apapun yang menggunakan bagian tubuh naga mewarisi sebagian kecil dari kemampuan dewa naga. Seperti sisik, gigi, tulang, dan bagian dalam, apapun bagian dari naga itu berharga. Mendapatkan materi seperti itu seperti menangkap bintang jatuh di tempat pertama. Meskipun item dari naga yang lebih rendah dianggap mewah karena kurangnya kegunaannya, permintaan peralatan dari mayat naga tidak pernah berhenti. Namun, bagi Nameless, cakar naga perak dianggap dan dihargai jauh melebihi bahan berharga apapun. Ini adalah informasi yang sangat rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh para pedagang mayat naga yang paling berpengetahuan. Lalu bagaimana si bungsu mendapatkan? Kita akan segera mengetahuinya. Pertama, sepertinya saya telah memenangkan taruhan. Karena saudaramu telah mengungkapkan hal itu, pembunuhan ini gagal. Saya yakin itu mengecewakan dan menjengkelkan, tetapi kamu telah kalah. Dan saya yakin kamu tidak akan berpikir bahwa membunuh mereka lebih penting daripada cakar naga perak. Aku tahu siapa kamu, tapi aku yakin kamu tidak akan. Saya tahu, tapi itu belum selesai. Jin mungkin tidak memberikannya kepada kita. Jika itu masalahnya, maka dia tidak akan mengeluarkannya. Ayo kita pergi menemuinya. Dengan cakar di tangannya, Jin berjalan ke jendela dan dengan menggoda mengguncangnya dalam pandangan mereka. Dia tidak tahu di mana mereka berada, tetapi dia tahu mereka sedang menonton. Saya tidak menendang Dante dan Beradin, tapi saya menyelamatkan mereka. Jadi aku memenangkan taruhan kita, pemimpin tanpa nama. Setelah 30 detik, Jin berbalik. Yona dan Owl berdiri di seberang ruangan. Jika dia tidak mengharapkannya, Jin akan pingsan karena terkejut. Saya merinding setiap kali saya mengalaminya. Bagaimana kamu bisa membungkam langkah kaki kamu seperti itu? Namun, itu tidak sama seperti sebelumnya. Dia sedikit merasakan ketika keduanya melompat turun dari atap di seberang jalan. Jika dia tidak melatih mata pikirannya, dia pasti sudah lupa. Jin mempertahankan ekspresi tenang dan membungkuk. Senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya, pemimpin ke-85 tanpa nama. Dan lama tidak bertemu, kakak penatua Yona. Jin menjawab seolah-olah dia belum pernah bertemu Owl, dan Yona batuk di belakang pemimpinnya. Dia tidak ingin menghadapi Jin. Dari mana kamu mendapatkan cakar naga perak? Owl langsung terjun ke interogasi. Jin secara naluriah menatap Beradin dan Dante. Dan dia menghabisi mereka dengan kelumpuhan, mencegah mereka mendengarkan seperti terakhir kali. Rasa dingin yang menyengat naik ke tulang punggungnya, tetapi dia tidak perlu takut lagi. Aku tidak bisa memberitahumu. Namun, tolong anggap saja itu sebagai hadiah yang diterima dari naga perak yang saya ketahui sepanjang perjalanan saya. Meskipun respon tidak sopan, Owl tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan, matanya benar-benar berkilau tertarik. Sepertinya kamu tidak hanya menerimanya, tetapi juga mendengar bagaimana kami menggunakannya. Betul sekali. Saya diberitahu bahwa saya akan terhindar dari skenario apapun jika saya menunjukkan ini. Algojo Nameless menganggap cakar tipe kita lebih berharga daripada artefak suci manapun. Mengapa demikian? Jika kamu menggunakannya dengan baik, kamu bahkan bisa membunuh seseorang yang mustahil untuk dibunuh. Mereka memiliki metode mereka sendiri untuk menggunakannya. Mereka dapat menghentikan waktu korban untuk sekejap. Algojo di level tertinggi hanya membutuhkan waktu sebanyak itu. Maka tidak ada orang yang tidak bisa mereka bunuh. Manusia mempermainkan waktu. Sesederhana itu, maksudku, bahkan sulit bagi Olta untuk melakukannya. Ini sangat terbatas. Dan metode mereka tampaknya membutuhkan pengorbanan. Pada dasarnya, cakar itu membeli sekejap waktu untuk pembunuh tanpa nama. Untuk seorang pembunuh seperti Elder Sister Yona atau Leader Owl, sepersekian detik itu akan menjadi akhir permainan. Bukan hanya untuk pembunuhan, tapi juga untuk perkelahian. Bahkan jika itu Luna atau Talaris, mereka tidak memiliki peluang melawan Owl yang memiliki sekitar 4 cakar. Dan dalam posisi di mana hampir tidak ada yang menyadari Nameless menggunakan cakar, maka itu akan lebih efektif. Namun, membuat kesempatan untuk pembunuhan bahkan dengan cakar masih akan sulit. Seperti yang kamu katakan, jika kamu menyerahkannya kepada saya akan mengabaikan semua kesalahan kamu. Bukankah membunuhku, mencurinya, dan menghancurkan tubuhku lebih efektif? Naga perak memberitahuku bahwa itu adalah rahasia paling rahasia dari Nameless. Jika kamu bukan Rankandel,
atau jika mereka berdua adalah orang normal, aku tidak akan ragu untuk membuat keputusan seperti itu. Saya membenci latar belakang saya sejak saya lahir, tetapi hari ini saya merasa bersyukur untuk itu. Jin menunjukkan cakar Kui Kantel kepada Oal. Sebelum saya menawarkan ini kepada kamu, saya ingin menanyakan sesuatu. Berbicara, saya bertanya-tanya mengapa Algojo sejati, bukan Taruna, menargetkan saya hari ini. Apakah Elder Sister Yona menahan saya? Atau apakah kamu menguji saya? Oal tersenyum dan menatap Jin. Dia tahu bahwa Jin memaksakan pertanyaan yang dia sudah tahu jawabannya. Saya kalah dari anak ini 2 kali dalam 4 hari. Apakah dia memintaku untuk mengatakan bahwa aku bertaruh dengan Yona dengan mulutku sendiri? Itu adalah sebuah ancaman. Jika dia tidak menjawab dengan jujur, maka dia akan membongkar rahasia mereka. Namun itu juga untuk menjaga sisi kesepakatannya, Yona dan aku bertaruh. Saya yakin kamu akan selamat, dan Yona melakukan yang sebaliknya. Karena aku menang dan memperoleh cakar naga perak berkatmu, aku akan menawarkanmu hadiah. Terima kasih. Kalau begitu aku akan pergi. Aku yakin kalian berdua harus mengejar sesuatu. Setelah kamu selesai, datanglah ke Nameless Manor. Jadi aku tidak perlu merasa terancam oleh Algojo lagi. Itu termasuk aku dan Yona. Tidak ada pembunuh Nameless yang akan mencoba membunuhmu. Ini akan berlangsung selama 10 tahun setelah kamu pergi. Selama klanmu tidak menyerang kami, janji ini akan berlaku. Mata Jin melebar. 10 tahun, Jin tidak pernah menyangka namanya akan keluar dari daftar sasaran selama itu. Itu terdengar baik. Lalu jika aku pergi berperang dengan saudara-saudaraku, aku tidak perlu khawatir tentang Nameless. Di antara para pembawa bendera, menggunakan bantuan luar adalah hal yang menggelikan. Namun, Jin berpikir bahwa Joshua, Miu, atau Anda pasti akan melakukan hal seperti itu. Pada titik ini, bahkan Jin benar-benar ingin menyingkirkan dirinya sendiri. Oal meninggalkan ruangan, dan Yona menyatukan ujung jarinya. Kemudian, dia memutar rambutnya dengan jari telunjuknya dan bergoyang di antara cemberut dan senyum. Adik bungsuku. Ya, kakak penatua. Tanggapan Jin memancarkan rasa dingin. Yona semakin putus asa. Aku tidak punya niat untuk menahanmu. Betulkah? Aku hanya benar-benar ingin kamu tumbuh. Jadi, kamu mengirim selusin Algojo profesional selain menguntitku setiap hari? Ya, saya tidak punya analisis alternatif lain dari perilaku kamu selain persaingan untuk tahta. Baiklah kalau begitu. Siapa mereka berdua? Menunjukkan minat. Yona memandang Dante dan Beradin, lumpuh. Dia tidak tahu siapa mereka. Ini Beradin Zipfel dan Dante Hairan. Aku mengerti. Kamu gagal membunuhku, dan pemimpinnya menjamin keselamatanku, jadi kamu juga tidak akan membunuhku sekarang. Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah memberitahu semua orang bahwa saya ditemani oleh orang-orang itu. Kok mikirnya gitu sih? Maka kemungkinan kematianmu akan meroket karena kau membenciku. Jika bukan karena itu, kamu tidak akan mengirim serangan terencana dengan Algojo kepada saya. Reuni kita bahkan tidak melanggar aturan pembawa bendera. Jadi kenapa kamu menyerangku? Sedikit kemarahan yang tulus menyatu dalam kata-katanya. Jin tidak benar-benar tahu siapa Yona. Namun, karena dia menghadapi ancaman pembunuh yang sangat berbakat padanya, jadi dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Rasa sakitnya jauh lebih besar daripada penangkal 1000 racun. Aku hanya ingin bermain denganmu. Aku bahkan menulisnya kau memperlakukanku seperti mainan. Tidak, aku tidak akan pernah. Aku bahkan tidak merasakan sedikit pun penyesalan darinya sebelumnya. Apa ini? Apakah dia benar-benar mengira dia hanya bermain-main denganku? Mata Yona berair, dan Jin hanya bisa merasa kasihan. Maksudku, kamulah yang mencoba membunuhku, jadi mengapa kamu menangis? Aku tidak tahu. Air mata membanjiri mataku, jadi apalagi yang harus kulakukan? Apakah kamu bukan Algojo tanpa nama terbaik? Apa yang terjadi dengan latihan penekanan emosi? Aku tidak melakukan hal seperti itu, karena aku bisa membunuh orang dengan sangat baik tanpanya ketika ibu pertama kali memperkenalkanku kepada pemimpin Oal. Wajah Jin menjadi redup. Apa? Yona diperkenalkan ke organisasi pada usia 12 tahun. Bahkan jika dia seorang Rankandel, dia masih terlalu muda untuk diperlakukan seperti mesin pembunuh tanpa emosi. Namun, ibu mereka, Jin tidak akan pernah tahu. Pembunuhan pertama Yona adalah ketika dia berusia 8 tahun. Korbannya adalah sepupunya yang mengunjunginya di Storm Castle. Yona tidak pernah punya pengasuh. Dia juga tidak mengikuti pelatihan kadet. Selain itu, dia tidak pernah makan bersama saudara-saudaranya selama 2 tahun dia tinggal di rumah utama. Semua karena keputusan Chiron. Pertempuran hegemoni itu penting, tapi dia tidak bisa membiarkan semua anaknya mati sebelum mereka meninggalkan Kastil Storm. Mengendus, cekikikan. Jin merasa merinding saat melihat kakaknya terisak dan cekikikan secara bersamaan. Beban besar dan berat menekan dadanya.